Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kasih Manual Tech. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk membahas tentang TCI atau ini adalah transistor. Jadi TCI ini lumayan terkenal di kalangan pengguna mobil sistem pengapian konvensional ya. Artinya apa, pengapian konvensional itu masih mobil-mobil tua macam kayak Kijang, Chery ataupun Katana yang masih menggunakan platina. Jadi ini teman-teman, sebetulnya banyak video yang sudah menjelaskan tentang sistem mekanisme kerja konvensional itu bagaimana pengapiannya. Jadi ini saya sedikit ulas lagi ya. Pengapian itu kan dimulai dari ini aki. Aki itu sumber catu daya utama, masuk ke kontak. Kontak kemudian keluar api lewat ini. Ada yang 2 kabel, ada yang 3 kabel. Kalau 7K itu ya ini starter plus kontak. Kemudian yang satunya ini adalah untuk menuju yang main coil, dan ini main coil yang masuk ke sini tuh di speedometer ya. Yang satunya ini yang biru merah itu untuk emission control. Jadi ini kan kakinya 3, starter, kontak on, kemudian ini yang main coil. Main coil itu artinya bukan muatannya main, tapi dia itu kan dari sini ke kumparan, ini kan kumparan primer, kemudian ke kumparan sekundernya. Itu teman-teman bisa pelajari lebih detail di video-video yang animasi ya, yang bisa menjelaskan lebih detail. Kalau saya kan lebih ke narasi, jadi takutnya nggak bisa paham. Teman-teman bisa cari cara kerja pengapian konvensional, itu ada gambar kartunnya atau animasinya biar lebih mudah memahami. Nah, coil ini adalah untuk semacam trafo step up atau menaikkan tegangan dari aki itu 12 volt biar tercipta yang namanya bunga api atau percikan untuk meledakkan pada bagian piston. Terjadi ledakan dan tenaga bisa torsi bisa muncul. Nah, kalau 12 volt aja ini nggak bisa membuat api. Karena itu dia membutuhkan alat ini. Ini kasarannya jenenge ya trafo step up atau untuk meningkatkan voltasenya menjadi dari 12 volt menjadi 20 kilovolt atau 20.000 volt sampai 30.000. Yang jelas dengan besaran voltase gitu, kalau nyetrum ke tangan, misalkan kita pas benerin busi atau pas pegang dilalah kabelnya ada yang bocor, wah itu sama listrik rumah nggak kalah banter itu. Kalau yang kena penyakit jantung bisa pingsan. Oleh karena itu teman-teman harap berhati-hati ketika coba-coba untuk maintenance pada bagian pengapian, karena memang kondisi setrum dari ini itu lumayan mengejutkan, daya kejutnya tinggi. Nah kemudian misalkan ini sudah di on kan, masuk plus dari kontak on, kemudian ada trigger juga dari starter. Nah ini main ini itu langsung menuju ke delco kabelnya ini. Jadi kalau dari Kijang jadi satu sama indikator oli dan suhu, warnanya hitam, masuk ke pantat delco ini ya. Kabelnya ini tuh masuk ke sini, dan biasanya di sini itu ditambahkan kondensor. Nah ini buat kondensornya ini, tapi punya saya tak pasang di dekat coil ya. Ini bautnya. Nah, kondensor ini dia itu untuk mereduksi listrik agar ketika terjadi bunga api platinanya itu tidak cepat ompong. Karena teman-teman bayangkan, listrik yang diputus secara tiba-tiba oleh platina itu pada bagian penampang platinanya itu pasti akan terjadi percikan. Jadi kalau kita kabel listrik itu loh, listrik rumah atau listrik AC, kita masang plug gini kan keluar bunga apinya ceret gitu. Nah ini fungsinya untuk meredam itu agar platinanya lebih awet. Oke ya, jadi ini dibautkan di sini dekatan dengan sini. Ini kan ada dudukan bautannya toh. Nah taruh sini. Oke, bisa kasih 2, bisa kasih 1, terserah, yang penting ada. Kalau nggak ada malah bahaya, platinanya bakal buat 1 kali perjalanan pasti udah ompong-ompong. Kemudian karena platina itu sudah dibantu sama kondensor aja masih sering kasus platina ngupil, terus juga ada misfire atau pengapian yang tidak pas timingnya. Nah orang kemudian menciptakan yang namanya TCI, MCI atau apa istilahnya, dengan komponen elektronik yang memutus dari ini, dari min ini yang harusnya langsung ke delco itu tadi, tapi diputus dimasukkan ke TCI dulu. Jadi ini TCI nya. Biasanya TCI itu ada yang 4 kabel, ada yang 3 kabel. Saya jelaskan ini kenapa kok cuma 3, nah, karena groundnya sudah diikutkan body. Jadi ada yang 4 kabel, ada yang 3 kabel. Ini kan sekalian sama pendingin, toh ini aluminium toh bahannya. Nah ini
yang mereka butuhkan untuk rangkaian ini adalah ini yang pink ini masuk ke plus kontak, jadi bisa diikutkan di B coil. Kemudian yang biru ini adalah ikut ke main coil, kemudian ini yang menuju ke delco yang hijau ini. Jadi intinya kita itu hanya memutus kabel main coil itu biar gak langsung ke delco tapi masuk ke TCI dulu. Mari kita bongkar isinya seperti apa, karena ini saya sudah error, namanya barang elektronik ya. Mobil saya itu kemarin setelah saya tambahkan resistor balas itu kok malah error, sampai sekarang belum dapat settingan yang enak. Ada dedetnya, saya curiga dari TCI ini, dan ternyata setelah saya lepas dan saya langsung tanpa TCI ini mah jauh lebih enak dan bisa saya bilang sembuh. Berarti ini kan TCI ini bisa sewaktu-waktu dilepas dikembalikan ke jalur normal lagi, tinggal yang main coil dari coil itu dilangsung ke delco, nggak usah masuk ke ini, dah beres, mobil udah jalan lagi. Ini kan alat untuk mengantisipasi biar pemutus arusnya itu lebih pas dan platinanya nggak cepet mobil, karena memindahkan reduksinya dari listrik ya, biar platinanya lebih awet. Oke, kita bongkar. Ini pakai box modul yang dijual di toko elektro banyak. Jadi ini TCI itu skema rangkaiannya banyak, tergantung yang buat, tapi basicnya sama, pakai transistor PR. Ini dilem kuat karena mungkin dulu pembuatnya mikir, ini kan saya beli ya dulu di Gunung Kidul, ini mungkin biar nggak dicontek, mau dicoresin. Nah, tapi kan barang seperti ini bisa buat error juga setelah pensiun, masa pensiun. Ini dulu beli 2000 berapa ya, 2017 apa ya, berarti sudah bekerja selama sekarang 2023, 6 tahun dia sudah indikasi ada kerusakan. Dicor dalmanya itu biar enggak dicontek. Harganya dulu lumayan ini, yang mahal itu ilmunya. Ini kalau nggak bisa dilihat ya udah, tapi saya udah nggak mau pakai ini sementara, besok beli lagi. Saya tetap pakai TCI Platina. Kalau CDI itu emang saya akui bagus, kita beli steker velg 6 yang harga 600 steker itu bagus. Cuma saya itu kadang susahnya gini, kalau mau pakai delco yang CDI itu kalau perjalanan jauh tiba-tiba mati. Nah, sebetulnya bisa disiasati delco yang platina di bawah juga. Jadi ketika di jalan ujuk-ujuk CDI-nya mati, ya kita bisa rubah lagi ke platina. Sebetulnya enak sih, itu CDI jauh lebih baik karena saya sudah sistem elektronik. Itu yang steker kan harga 600-an. Ini nggak bisa dicopot ya. Kita lihat aja, ini dicoresin nih. Saya curiga rusak ini udah, tapi ya melempung tadi. Ya wis lah. Berarti emang ini udah rusak, tak balikin ke tanpa ini TCI. Jadi teman-teman kalau ada yang mengalami kendala sama bisa tahu caranya mengembalikan ke jalur normal itu gimana. Oke teman-teman, jadi di sini saya langsung mau menjelaskan ketika teman-teman sudah pasang TCI, kemudian di jalan mengalami kendala, di starter nggak bisa atau langsung mogok. Nah, lihat ini, terus kemudian coba untuk dikembalikan ke jalur aslinya. Nah, mungkin teman-teman bagi yang awam kan balikinnya ke jalur aslinya itu bingung. Nah, makanya saya buatkan video. Jadi ini teman-teman, ada produk TCI yang 3 kabel, ada yang 4 kabel. Secara esensi sama. Yang ini pink atau merah ini pasti ini adalah kontak plus. Jadi diikutkan ke yang ini paling atas, punya B-nya coil, bisa dapat itu kan, yang penting ada plus kontak. Yang biru ini main coil. Jadi ini dapat di main coil ini paling kiri ya, dan yang hijau ini yang masuk ke delco distributor di situ. Nah, kita pelajari dulu jalur aslinya punya Kijang. Oke, sekarang teman-teman lihat pada bagian diurutkan dari delco dulu. Kan cuma ada satu kabel dari delco, satu kabel. Ini saya lepas dulu dari tripod biar mudah. Nah, biar mudeng, dari delco itu hanya ada satu kabel ini. Satu kabel ini untuk main coil. Di sini dia kalau Grand Extra akan menjadi satu sama indikator oli dan suhu sender apa untuk temperatur di speedometer itu. Nah, ini bongkokannya ini menuju ke sini. Ini ya. Ini jalur orinya ini. Nah, ini kemudian ada 3 kabel toh untuk main delco tadi, main coil, kemudian indikator oli dan indikator suhu. Nah, di sini dulu sama pemasangan TCI-nya sama mekaniknya ini dipotong. Nah, ini jalur main coil ini kan aslinya masuk sini biar rapi, aslinya ya timbul di sini itu.
munculnya ini ya, ini cuma dadak mengkok ini masuk situ, padahal dari sini aja langsung ke sini bisa, tapi kan kurang rapi karena maunya pabrikan jadiin satu bongkok dari 3 kabel. Jadi ini dulu solasinan. Nah ini kan potongannya ini, jadi ini nggak usah disambung, nggak apa-apa, mau disambung juga boleh, ini disambung gini boleh. Tapi kan kemarin berhubung TCI nya kan masangnya di sini toh, ini tadi mana tadi TCI, pola di sini. Nah ini kan kemarin kayak gini toh, biasanya kan kayak gini. Nah ini kan yang dapetin bodi ini kan sama pendinginnya ini ground ini, aluminium nih. Nah untuk mempersingkat kabel biar hijaunya ini biar masuk ke dia kan dipotong. Terus nah yang harusnya ini dari main coil ini masuk ke sini, langsung ke sini. Nah ini terpotong, ini dipotong ini. Kemudian dimasuki main coil yang sudah diolah sama TCI di sini. Langsung ini kan ke sana. Jadi ini yang asli dari main coil dipotong. Kemudian yang biru sama merah ini kan udah tak jelasin tadi, ini merah dapetin ini, yang biru dapetin main coilnya juga ini ya. Jadi yang masuk ke delco itu udah melalui pengolahan TCI ini. Nah kalau balikinnya ya udah tinggal teman-teman ini dilangsungkan ke main coil gini. Tapi kalau mau ke balik jalur pabrik ya disambung lagi ya, disambung lagi, dah kita tinggal jreng. Nah ini yang main coil ini ada satu cabangan kabel warna biru strip merah. Ini kalau diturut akan masuk ke bagian dashboard. Nah ini yang menggunakan main coil itu kan ada, kalau di dalam interior ya itu ada RPM. Jadi untuk RPM sampean biar jalan itu pakai main coil. Dan juga ada emission control, itu juga pakai main coil. Jadi ini ada satu kabel yang masuk naik ke dalam kabin itu untuk urusan pendukung yang menggunakan trigger dari main coil. Contohnya RPM atau emission control. Jadi teman-teman mobilnya yang belum ada RPM-nya mungkin tidak akan menemukan jemperan kabel ini. Ini aslinya jemperan ini, asli bahan pabrik, cuma karena patah, kemarin patah ini. Saya sambung lagi ini jadi kurang rapi, tapi ini bawaan pabrik, jadi kabel di mobil saya itu bisa untuk pedoman. Oke ya. Jadi ini kita nanti sambung yang hitam ini main coil. Ini kan menggok sini jadiin satu, ini jadi 3 biji, itu aslinya menggok ini. Apa nikung ke sini lagi ya, ini dipotong karena kemarin buat ngirit biar kabel TCI-nya bisa dipasang di sini. Nah ini saya mau pengen sambung lagi biar kembali ke jalur normal. Kalau enggak ini tak kasih soket biar sewaktu-waktu besok saya beli TCI lagi, kalau TCI-nya error tinggal disambung saja. Gitu ya. Jadi ini kita tinggal sambung, kemudian ini masukkan ini, kemudian yang ini masukkan ini, udah selesai kembali ke jalur yang normal. Oke, sudah tak kembalikan ke jalurnya. Nah ini kabelnya nggak tak sambung ke sana ya, tak sambung ke sini langsung aja, karena saya besok mau pasang TCI lagi, beli TCI yang beda model. Jadi ini tak buat langsung aja yang masuk ke main delco ke sana. Nah ini syaratnya kabelnya harus pakai yang bagus, pakai kabel yang kaku, jangan kabel yang lemes atau kabel bintik. Kalau bisa malah copotan punya mobil orinya, potongan atau apa, yang penting kabelnya besar dan tembaganya itu kalau nyocok tangan sakit. Nah itu tembaga yang bagus. Nah karena ini untuk urusan pengapian jangan main-main sama kabelnya. Bisa dari hal sepele bikin pusing kepala kalau kabelnya jamur ngefong itu. Nah ini udah kita coba, ini sama sekali belum saya hidupkan. Jadi kalau orinya kenceng seperti ini teman-teman, tanpa TCI, tanpa apa-apa. Ya kalau untuk darurat ya bisa jalan. Oh, memang dari pabrikannya seperti itu. Kita kontak. Masih dingin ya, belum saya nyalakan ini pagi ini. Oke dah. Oke, 2 kali starter, nggak saya gas. RPM nya masih kurang tinggi, nanti semakin panas dia akan semakin mapan. Oke, hidup normal. Jadi kemarin apabila teman-teman mengalami masalah corner atau macet mendadak atau apa, bisa dicurigai di TCI nya itu teman-teman, dibalikin ke jalur standar normal lagi atau enggak. Kalau udah normal lagi ya alhamdulillah, berarti TCI nya silahkan untuk dilepas, diganti. Tapi saya tetap menyarankan pakai TCI kalau yang masih pengen berkiblat di platina ya, karena itu untuk memperawat platinanya biar pada penampangnya itu enggak cepet ompong. Nah ini kalau rusak ya bisa rusak, buatan manusia kok nggak bisa rusak. Ini udah mengabdi 6 tahun, jadi sudah wajar kalau pensiun. Kita balikin standar udah oke, bisa untuk jalan-jalan lagi. Oke, sekian gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.